tahu apa lautnya kita kaya ikan. Kita tahu jenis-jenis ikan. Kita tahu jenis-jenis karangnya kita. Anak-anak sekolah dasar negeri di Kecamatan Boneatiro, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, asik mendengar pelajaran baru. Hari ini, ada yang memberi pengetahuan soal laut, ikan, dan terumbu karang. Karena adik-adik tadi sudah lihat, banyak karang, banyak ikan di desa yang kita cintai ini. Tak hanya di kelas, mereka pun diajak ke pantai untuk belajar sambil bermain. Yang mau ikut kita ke laut untuk melihat terumbu karang? Oke. Sebagai anak pesisir, Intan tak asing dengan ikan dan laut, serta hewan-hewan di sekitar pantai. Namun, pelajaran tentang pentingnya menjaga laut dari kerusakan baru kali ini didapat Intan dan teman-temannya. Nantinya, pengetahuan soal laut dan terumbu karang akan menjadi mata pelajaran rutin setiap pekan di sekolah mereka. Kita cari ke Lomang, baru kita kumpulkan di sini. Ini karena Desa Boneatiro telah menjadi desa binaan dalam program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Meski baru diperkenalkan, anak-anak antusias menyimak pengetahuan tentang terumbu karang dan memicu rasa keingintahuan. Jadi adik-adik, laut yang begitu indah tadi perlu kita lihat, lestarikan, karena disitulah tempatnya berbagai ekosistem. Ada terumbu karang, ada lamun, ada mangrove. Mesti kita jaga. Kenapa harus jaga? Terumbu karang merupakan rumah bagi ikan, sekaligus tempat mereka berkembang biak. Laut dengan terumbu karang yang sehat memiliki banyak ikan dan aneka ragam jenisnya. Sebaliknya, jika terumbu karang rusak, jumlah ikan menurun. Ini berarti kerugian bagi para nelayan. Pusat Penelitian Oseanografi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mencatat kondisi terumbu karang di Indonesia pada tahun 2009. Hasilnya, hanya 31,45% saja terumbu karang di Indonesia yang masuk dalam kategori berkondisi baik. 37,10% dalam kondisi sedang, sementara yang rusak mencapai 31,45%. Selain alam, manusia juga memiliki andil dalam kerusakan terumbu karang. Sadar atau tidak, banyak di antara kita merusak terumbu karang demi tangkapan ikan yang besar dan singkat. Lebih buruk lagi, terumbu karang juga digunakan sebagai pondasi rumah-rumah di sebagian pemukiman nelayan di kawasan pesisir. Kebutuhan hidup lagi-lagi menjadi alasan utama, padahal semua perilaku itu justru mengancam keberlangsungan hidup umat manusia di masa depan. Peran masyarakat pesisir terhadap pelestarian terumbu karang menjadi penting. Mereka adalah kelompok yang paling dekat dengan laut dan memanfaatkan kekayaannya. Lewat kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program tahap 2 atau disingkat CORMAP 2, pemerintah terus menyadarkan masyarakat pesisir betapa pentingnya terumbu karang bagi penghidupan. Laut di wilayah timur Indonesia menjadi sasaran program CORMAP 2. Program ini didukung oleh pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, yang meliputi 7 wilayah kabupaten di 5 provinsi. Wilayah-wilayah itu adalah Kabupaten Pangkep dan Selayar di Sulawesi Selatan, Kabupaten Buton dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur,
Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat, dan Kabupaten Biak di Provinsi Papua. Total jumlah desa yang mendapatkan program ini kurang lebih 358 desa. Agar berjalan terarah, program Kormap 2 dirumuskan dalam 3 komponen utama yang saling mendukung. 3 komponen itu adalah komponen penguatan lembaga, komponen pengelolaan berbasis masyarakat, dan komponen penyadaran masyarakat. Mengelola kawasan terumbu karang perlu landasan hukum yang kuat, berupa undang-undang maupun peraturan di tingkat daerah. Lewat komponen penguatan lembaga, Kormap membantu lembaga-lembaga pemerintah di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten, mengembangkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan terumbu karang. Tujuannya, melahirkan peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan terumbu karang, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan desa. Ditargetkan pada akhir program akan ada 5 peraturan gubernur dan 6 peraturan daerah. Peraturan bupati tentang pengelolaan terumbu karang dapat disahkan dan diadopsi oleh pemerintah daerah. Peraturan gubernur dan peraturan bupati ini merupakan turunan dari peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir atau Perda, PWP. Di wilayah timur Indonesia, saat ini peraturan gubernur tentang pengelolaan terumbu karang telah ada di 3 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan peraturan daerah tentang pengelolaan terumbu karang baru ada di Kabupaten Sika. Peraturan desa dibentuk lewat musyawarah seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Boniatiro, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Desa ini baru saja masuk menjadi desa binaan baru Kormap. Pejabat daerah bersama fasilitator dan konsultan hukum turut hadir mendampingi masyarakat dalam musyawarah. Musyawarah berjalan dinamis untuk mencapai kesepakatan. Jadi kalau dia otonom, maka pemerintah desanya berwenang mengatur atau mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Daerah Perlindungan Laut atau DPL ditentukan. Lebar bagaimana? 50 meter. 30 saja. Aturan mana yang boleh dan tidak juga disepakati. Dalam komponen penguatan lembaga, Kormap bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI membentuk Coral Reef Information and Training Center atau Pusat Latihan dan Informasi Pengelolaan Terumbu Karang yang disingkat KRITIK. LIPI itu lebih cenderung kepada sumber untuk ilmu pengetahuannya itu sendiri, dalam arti di sini kan pelestarian terumbu karang yang lebih diutamakan. Nah, LIPI fungsinya sebagai lembaga penelitian menunjang kegiatan itu. Jadi kami melakukan riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan terumbu karang. Dan di samping itu, setelah terumbu karangnya sehat, kita juga kepingin tahu apakah masyarakatnya bisa sejahtera oleh terumbu karang yang sehat itu. Karena pada dasarnya akan terjadi imbang balik antara kondisi lingkungan yang baik, diharapkan juga mendapatkan keberuntungan atau benefit bagi masyarakat di sekitarnya. Petugas KRITIK di daerah bertugas melaksanakan survei kesehatan terumbu karang dengan menggunakan metode penelitian yang telah dilatih. Para petugas ini mencatat data jenis ikan, jenis terumbu karang, dan binatang yang hidup di sekitarnya. Kegiatan survei ini dikelompokkan dalam 2 survei. Survei pada tahun pertama disebut baseline survei, dan pada tahun selanjutnya disebut monitoring.
punya keinginan supaya terumbu karang ini kembali sehat, kan itu untuk kepentingan kita, masyarakat pesisir, nelayan. So, tapi tidak punya ilmu. Selain itu, Kritik juga melakukan baseline survei sosial ekonomi untuk mendapatkan data pendapatan per kapita dan pendapatan rumah tangga. Survei ini dilakukan 2 tahun sekali. Jadi ini tidak ada pemertaan lah begitu. Data yang dihimpun dipublikasikan melalui buku laporan info tentang terumbu karang dan situs internet. Dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2009, LIPI telah menerbitkan sekitar 130 buku yang berisi baseline and monitoring reef, sosial ekonomi, dan CRIL, serta buku-buku panduan dan buku tentang terumbu karang, ikan, dan ekosistem di dalamnya. Data dan informasi ini telah banyak digunakan, antara lain sebagai sumber dari pembuatan atlas kelautan, data penelitian, dan penyusunan tata ruang. Tepuk merah, poku-poku, ciku-ciku. Community Based and Collaborative Management atau CBM merupakan komponen kedua pelaksanaan program CORMAP. CBM yang dikenal pula sebagai pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat terwujud dalam setiap pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat pesisir. Tahap awal dalam pelaksanaan komponen CBM adalah pembentukan Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang atau LPSTK di desa-desa pesisir. Lembaga inilah bersama dengan masyarakat desa yang menentukan lokasi dan berapa luas daerah perlindungan laut hingga menyusun peraturan dan sanksi. Di Kabupaten Buton, perwakilan dari 24 desa dilatih menyusun rencana pengelolaan sumber daya terumbu karang atau RPTK. Hambatan tidak. Kan begitu kan strateginya apa? Ada strategi kalau sudah tidak ada hambatan, sudah strategi tidak ada lagi kan? Pada tahap ini, tantangan sudah muncul. Terus yang ini apa ini? Masalah teknis terjadi di sana-sini. Strateginya bagaimana? Maksud yang saya maksudkan tadi begini. Bagaimana mau bisa tahu penanggung jawabnya sementara pokok masalahnya tidak tahu apa masalahnya? Katakan seperti ini. Pengelolaan Village Grand ini. Apa itu? Meski begitu, kehadiran para perwakilan desa ini membuktikan keyakinan mereka terhadap manfaat dari perlindungan terumbu karang. Mereka berasal dari desa-desa yang menjadi binaan baru CORMAP 2 di wilayah timur Indonesia. Kami membina di 43 desa karena dianggap cukup berhasil. Mereka langsung datang pada program kepada kami untuk mengusulkan agar desanya juga masuk, dan itu lalu kemudian kami coba jawab dengan turun mengadakan identifikasi lapangan, lalu kemudian kami usulkan di NCU dan World Bank dan syukur mendapat persetujuan. LPSTK membuat produk berupa Rencana Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang atau RPTK. Hingga tahun 2009 tercatat 257 LPSTK dan 257 RPTK di seluruh wilayah CORMAP bagian timur Indonesia. Daerah Perlindungan Laut atau DPL merupakan produk LPSTK yang juga disepakati bersama oleh masyarakat. Hingga tahun 2009, DPL yang telah diselesaikan mencapai 251 DPL. Setiap desa umumnya memiliki 1 DPL. Tapi ada juga 1 DPL yang dimiliki oleh 2 desa atau lebih. DPL ini disebut DPL bersama. Di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Maria sibuk memberi sosialisasi tentang program kredit dalam Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Mengenai bunganya 1,5% per tahun, per bulan, per besar pinjaman. Jangka waktu pinjamannya 12 bulan, jadi Bapak angsur selama 1 tahun.
Kedekatan masyarakat dan Kormep tak lepas dari kerja keras para fasilitator dan motivator desa seperti Maria. Mereka merupakan ujung tombak sosialisasi program kepada masyarakat. Mereka juga menjadi jembatan antara kehendak masyarakat dan ketentuan formal dalam program. Sahamnya tidak bisa diambil. Seandainya kalau saya keluar? Kalau keluar bisa diambil. Meski berasal dari masyarakat, tugas mereka tak ringan, yaitu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan terumbu karang. Saat ini, Kormep telah merekrut 54 SETO atau Senior Extension Training Officer, 160 orang fasilitator, dan 514 motivator desa di 358 desa di 7 kabupaten wilayah Kormep. Pondok Informasi merupakan pusat informasi mengenai pengelolaan terumbu karang di desa. Tempat ini juga untuk diskusi para fasilitator dan motivator dengan masyarakat di wilayah desa Kormep. Di sini merupakan tempat untuk mengutarakan masalah antar kelompok-kelompok yang terbentuk. Belum, masih kurang sekali. Kelompok-kelompok ini meliputi kelompok produksi, kelompok konservasi, dan kelompok gender. Pondok Informasi ini juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pertemuan masyarakat, tempat belajar, sekretariat program lain di desa. Hingga tahun 2009, telah dibentuk 1.018 kelompok masyarakat di seluruh wilayah Kormep II. Bangunan Pondok Informasi sendiri merupakan bagian dari bantuan dana Kormep kepada desa yang disebut Village Grant. Proses pembangunannya berasal dari swadaya masyarakat. Di beberapa desa, masyarakat juga berpartisipasi menyumbang bahan konstruksi. Dana ini juga menunjang pembangunan infrastruktur umum di desa, seperti pembangunan los ikan dan jalan setapak di kawasan pantai daerah perlindungan laut. Infrastruktur yang telah dibangun di seluruh wilayah timur oleh Kormep II, diantaranya Balai Pertemuan Desa, bak penampungan air dan sumur umum, sarana penerangan, dermaga kecil, MCK, jalan desa, pasar ikan, talut, bak sampah, poliklinik desa, papan informasi DPL, pos pemantau DPL, dan lain-lain. Di Kabupaten Sika, 2 desa menggunakan dana Village Grant untuk konservasi hutan bakau. Dengan dana itu, Desa Titir menanam bakau sebanyak 1.500 pohon. Sementara Desa Wairumbia menanam 750 pohon bakau. Di Desa Matahora, Kabupaten Wakatobi, masyarakat memanfaatkan dana Village Grant untuk penerangan. Sebelumnya, selama bertahun-tahun masyarakat hidup tanpa listrik. Kini, sebuah generator mampu mengaliri listrik ke 28 kepala keluarga. Generator seharga 10 juta rupiah diperoleh dari dana Village Grant. Sementara biaya bahan bakar solar sebesar 3 liter per hari ditanggung masyarakat. Meski hanya dialiri selama 3 jam sejak pukul 6 sore, Laude Ambu tetap bersyukur. Ya ini setelah ini ada listrik, ya bagus. Artinya lah dusun One ini setelah ada lampu listrik ini, ya sudah terang ini dusun ini. Kemudian juga yang ada punya uang bisa beli televisi. Ya kasihan kita di sini seperti hidup dalam gua, gelap begitu. Setelah ada listrik ada punya dunia terang sudah. Jadi kami minta syukur alhamdulillah ada namanya ini Kormep ini bisa membantu kami di sini kasihan. Begitu. Kini Laude dan keluarga bisa beraktivitas lebih nyaman di malam hari. Hampir seluruh ruangan di rumah mereka yang sederhana telah dilengkapi dengan lampu. Hingga tahun 2009, sebanyak 257 desa di wilayah timur Indonesia telah menerima Village Grant, masing-masing sebesar 100 juta rupiah. Ikan dan kekayaan laut
tak pelak menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat di pesisir. 30.000 Namun, jika hanya mengandalkan hasil laut, eksploitasi yang berlebihan dan tak terkendali sangat mungkin terjadi. Akibatnya terumbu karang ikut terancam. Ancaman ini bisa dikurangi melalui konsep mata pencaharian alternatif. Masyarakat pesisir bisa mendapat penghasilan dari usaha-usaha di luar penangkapan ikan. Di desa pesisir Watorumbe, Kabupaten Buton, ibu-ibu telah menenun sejak lama. Hasilnya adalah kain maupun sarung tenun yang cantik dan khas. Mereka menjualnya seharga Rp80.000 per potong. Tapi jika sudah sampai di kota, kain tenun bisa laku seharga Rp150.000. Lewat program Kormap, mereka punya kesempatan mendapat pinjaman modal dan pelatihan soal pemasaran. Kerajinan tenun ini menjadi potensi desa yang besar selain menangkap ikan. Di Kabupaten Wakatobi, pinjaman modal sudah dimanfaatkan oleh ibu-ibu di desa pesisir Waha, Wangi-Wangi. Sejak mendapat pinjaman dari Kormap, Rusiati punya penghasilan tambahan. Ia dan ibu-ibu lainnya membuat kue kerasi dari tepung terigu, telur, dan gula. Membuatnya tak sulit, hanya perlu kompor kecil dan cetakan sederhana. Namun jangan salah, kue buatannya laku keras setiap pekan. Ia pun tak sulit mengembalikan pinjaman dari Kormap. Tidak, rasa beban bagaimana kan tidak merasa beban karena itu kan kalau dia laku itu punya tiap minggu itu pokoknya dia laku saja itu. Tidak pernah rugi begitulah. Waktu habis lebaran itu laku sekali karena mau mahasiswanya sudah pulang ke ke kampung sekolahnya itu masing-masing. Pokoknya semuanya tidak beli itu. Terus kalau ada itu rombongan yang begitu toh, yang datang kunjung ke Wanci sana itu, dia beli juga, dia laku. Dakamnya 200.000 satu hari. Manfaat dana pinjaman dari Kormap juga dirasakan oleh Imawati. Dana pinjaman yang disebut dengan seed fund merupakan dana bergulir yang bisa digunakan masyarakat. Dana digunakan untuk modal menjual solar. Setelah setahun, ia mampu membeli kapal kayu bermesin. Pertama saya bermohon di Kormap, terus kita pinjam 1 juta saja. Terus saya ambil solar 1 cergen 100.000, terus kita jual di sini 120. Untungnya kita kumpul-kumpul untuk dana sekolah anak-anak. Begitu pula kita langsung beli bodi. Gitu. Di Pulau Permaan, Kabupaten Sika, Kormap dan masyarakat mengelola budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian alternatif. Di masa datang, kegiatan mata pencaharian yang lebih ramah lingkungan akan terus berkembang. Harapannya, terumbu karang terus terjaga, sekaligus dapat semakin dirasakan manfaat kelestariannya. Kegiatan monitoring, controlling, and surveillance atau MCS sebagai subkomponen dari CBM dilakukan oleh kelompok konservasi. Kelompok ini dikenal dengan nama Kelompok Masyarakat Pengawas atau POKMASWAS. Mereka adalah orang-orang yang punya motivasi dan tekad kuat demi kelestarian terumbu karang sebagai sumber penghidupan desa mereka. Dan kehidupan masyarakat saat ini. Sore, Pak. Bagaimana, Pak? Ada informasi, Pak. Ya. Ada seorang warga yang akan melakukan pengrusakan di hutan bakau, Pak. Mata sekarang? Sekarang. Oke, kalau begitu kita segera ke lapangan. Ya. Di Kabupaten Sika, patroli POKMASWAS juga mencegah kerusakan lingkungan tanaman bakau yang melindungi pemukiman dari abrasi laut di sekitar wilayah DPL. Bila ada pelanggaran,
Pokmaswas tak berwenang menangkap, namun anggota Pokmaswas bisa memberi peringatan dan pengertian bahwa pelaku melanggar daerah perlindungan laut di desa mereka. Peran Pokmaswas ini juga sebagai informan kepada aparat hukum, agar pelanggaran dapat diproses secara hukum. Lain kali jangan lagi. Jangan kita merusak ini setengah mati kita jagain. Itu pada waktu saya rolling ke sana, saya dapat 2 orang sedang potong kayu. Saya langsung masuk. Saya baik-baik saya omongin dia ini. Karena di sana juga kami diberitahu kami ini tidak berhak untuk menangkap, cuman monitoring, mengkoordinir di mana lokasi-lokasi yang itu, Pak. Nah, untuk menangkap tidak boleh. Lestarikan terumbu karang. Terumbu karang sehat, ikan berlimpah, masyarakat sejahtera. Public awareness atau penyadaran masyarakat menjadi komponen yang tidak kalah penting dari 2 komponen sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya terumbu karang semakin meningkat. Kampanye pelestarian terumbu karang hadir lewat siaran radio. Ya Senes, nanti kita akan ngobrol banyak tentang pemanasan global, tentang terumbu karang dan juga mangrove. Oke, buat semuanya sebelumnya kita nikmatin dulu satu nomor punyanya Umbu. Seperti yang dilakukan pemenang kontes inovator muda tingkat Kabupaten Sika ini, 3 pelajar SMA di Kota Maumere ini mendapat kesempatan untuk membawakan hasil penelitian mereka dalam sebuah acara radio yang didukung oleh Kormap. Setelah kita piknik aqua dibuang ke laut, otomatis sampahnya tuh akan terarah ke ekosistem terumbu karang yang mengakibatkan sedimentasi di ekosistem terumbu karang tersebut, sehingga menyebabkan zooxanthella tuh tidak bisa menyerap oksigen, tidak bisa berfotosintesis, sehingga terumbu karang tersebut tidak dapat mengurangi salah satu fungsinya. Terumbu karang itu kan mengurangi efek dari pemanasan global, jadi dia tidak dapat melakukan fungsi untuk mengurangi efek dari pemanasan lokal di Kabupaten Sika itu sendiri. Waduh, rekan-rekan Kim ini luar biasa ya. Saya baru tahu sekarang. Oke, Saudara, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan. Pesan-pesan penyelamatan terumbu karang efektif disuarakan kepada pendengar yang juga mendapatkan hiburan. Oke, Saudara, kita akan temukan jawabannya selengkapnya selepas jeda berikut ini. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Korema, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sika. Kelestarian terumbu karang memerlukan pikiran dan tenaga dari sumber daya manusia yang berkualitas. Karenanya, Kormap memiliki program pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan dan kelautan yang disebut Program Mitra Bahari. Program ini memungkinkan masyarakat di pesisir dan di pulau-pulau terpencil memperoleh beasiswa pendidikan dan kesempatan terjun langsung di lokasi-lokasi program untuk mendukung implementasi program di daerah tersebut. Yudiana Jasmanindar adalah dosen di Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Semasa kuliah tingkat strata 2, menerima bantuan dana dari Kormap untuk penelitian. Saya manfaatnya besar ya, karena ini merupakan bantuan penulisan tesis, jadi bisa membantu kami dalam menyelesaikan tesis kami, kemudian juga membantu kami memahami bahwa sebenarnya untuk ekosistem karang itu ekosistem terumbu karang itu berkaitan dengan semua aspek yang ada pada perairan, baik itu pada budidaya maupun pada perairan itu sendiri. Di tingkat perguruan tinggi, Kormap juga memberi beasiswa mulai tingkat strata 1 hingga strata 3. Selain itu, Kormap memfasilitasi mahasiswa yang ingin melakukan praktek kerja lapangan. Salah satu kesempatan berharga dari Kormap adalah mendapat beasiswa Master Degree atau Sandwich Program. Mahasiswa mendapat beasiswa selama 2 tahun dan berkesempatan untuk studi 1 semester di perguruan tinggi di Jepang dan Jerman. Bantuan dana juga diberikan untuk penelitian terapan di bidang kelautan.
Implementasi program Mitra Bahari dilaksanakan oleh Regional Konsorsium Mitra Bahari yang berkedudukan di provinsi. Konsorsium terdiri dari perguruan tinggi di daerah yang memiliki fakultas atau jurusan kelautan dan perikanan dan instansi maupun lembaga terkait. Karena forum ini berkumpul banyak sekali ahli, sebenarnya institusi yang terlibat di sini tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal. Karena dengan terlibat di sini kita bisa sharing dalam hal informasi, tapi juga sharing dalam hal tenaga atau tenaga ahli yang mungkin agak sulit ditemukan di daerah. Kemudian bagaimana kita membudidayakan rumput laut? Tak hanya di jenjang perguruan tinggi, bantuan berupa beasiswa juga dinikmati siswa-siswa sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Kelompok pelajar dan pemuda mempunyai posisi strategis untuk menjaga dan mengelola ekosistem laut di masa yang akan datang. Salah satunya adalah dengan mencetak para duta karang. Mereka adalah pelajar SMA yang berperan sebagai pembawa pesan dan sosialisasi tentang pelestarian terumbu karang. Bingung kan? Bingung. Saya tuh bingung. Misalnya, seperti yang dilakukan Enos dan teman-temannya di sebuah SMP di Desa Lela, Kabupaten Sika. Mereka tidak hanya bermodalkan pengetahuan, tapi juga dituntut berpenampilan luas dalam berkomunikasi. Belum pernah lihat ya sebelumnya ya? Oh kasihan. Ya? Sudah. Lihat di mana? Tanjung. Baik. Manfaat yang saya terima selama mengikuti Duta Karang, yang pertama pengetahuan saya bertambah. Ini pengetahuan yang komplit, yaitu pengetahuan tentang lingkungan yang selama ini saya tidak dapatkan di sekolah. Saya bisa pintar matematika saya 10, tapi kalau lingkungan saya tidak terjaga, maka mungkin saya akan mati karena lingkungan. Sehingga manfaat lingkungan itu, manfaat saya mengikuti Duta Karang yaitu saya bisa mendapat satu pengetahuan yang baru, saya bisa bergabung dengan masyarakat, berinteraksi sosial dengan masyarakat. Dan gimana Dewan Juri? Nilainya? Sedang masih rembukan? Oke, masih rembukan. Selain pemilihan Duta Karang, di tingkat SMA juga dilakukan lomba cerdas cermat. Lomba ini berlangsung hingga tingkat nasional. Kepulauan Salomon. Terima kasih Pak ya. Berarti dari sini sudah ketemu bahwa pemenang Grand Slam Cerdas Cermat Kornet 2 hari ini adalah Regume dari SMA Negeri 2 Tangerang. Yeay! Berbagai produk yang dihasilkan oleh masyarakat pesisir terkait dengan program Kormap dapat disaksikan melalui pameran yang dilaksanakan di Jakarta. Harapannya, masyarakat mengerti bahwa kegiatan Kormap telah membawa banyak keuntungan bagi masyarakat pesisir. Ya Allah, bintang laut. Akan caster, ini namanya akan caster Pelanci. Dia ini bintang laut atau bintang mengular. Sedangkan ini mirip-mirip teripak. Pengetahuan seputar pelestarian terumbu karang dan pengelolaan kelautan juga terdapat dalam muatan lokal yang diajarkan di sekolah-sekolah di wilayah Kormap. Hanya keputusan mengajarkan muatan lokal diserahkan pada sekolah. Bintang mengular. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ekosistem terumbu karang. Hanya dengan kesadaran tinggi para guru, tak sulit menerima muatan lokal ini ke sekolah mereka. Mereka sangat antusias, bahkan sebelum ini mereka menganjurkan, Ibu bagaimana kita studi ke lapangan. Nah, supaya kalau kita bisa melihat, bisa tahu oh itu jenis-jenisnya, sehingga kita bisa kasih tahu ke kita pun saudara dorang di desa, di kampung, di rumah tempat tinggal kita. Kami telah mengikuti kegiatan penataran para kepala sekolah. Sangat ditekankan, Indonesia itu luas laut itu lebih luas daripada daratan. Oleh karena itu dianjurkan supaya sekolah-sekolah memperhitungkan muatan lokal itu masuk dalam intrakurikuler atau ekstrakurikuler itu keunggulan laut. Di tingkat usia yang lebih dini, beragam kegiatan juga digelar Kormap dengan cara belajar dan bermain.
anak usia dini lebih cepat dan antusias memahami pesan tentang pentingnya terumbu karang. Pesan yang hinggap di benak dan pikiran anak-anak diharapkan meningkatkan kesadaran mereka tentang terumbu karang saat dewasa kelak. Dalam rangka pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, memang diperlukan upaya-upaya yang sangat komprehensif dan sangat-sangat diperlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak, khususnya dari pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi. Program Kormap 2 direncanakan akan berlangsung sampai tahun 2011. Belum bisa dipastikan apakah pasca 2011 ada program Kormap 3. Tetapi keberlanjutan dari program ini ada atau tidak ada bantuan program dari pemerintah pusat berkat peningkatan kesadartahuan dari semua stakeholders dan anggota masyarakat, diharapkan upaya pelestarian ekosistem terumbu karang akan terus berlanjut. Dengan peran serta masyarakat dan dukungan pemerintah, upaya pengelolaan sumber daya terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya harus terus berlanjut di masa mendatang. Karena tak dapat dipungkiri lagi betapa besar manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat selama program Kormap ini berlangsung. Dengan memperlakukan alam secara tepat dan bijaksana, alam pun akan membalasnya dengan memberikan kekayaan yang berlimpah bagi umat manusia yang telah menjaganya.